Oke teman-teman investor, kita bakal ngebahas satu saham yang lagi viral banget, yang lagi jadi omongan di semua grup, yaitu WBSA. Nah, dari yang mimpi pengen beli McLaren, sampai yang pusing mikirin gimana strategi cuannya, semuanya bakal kita kupas tuntas di sini. Langsung aja Mi ke pertanyaan yang paling panas. Beneran nggak sih saham WBSA ini bisa jadi tiket emas buat kita beli mobil sports kelas McLaren? Ini kan mimpi yang lagi santer banget beredar, tapi apa iya segampang itu? Yuk kita cari tahu. Semua kegilaan ini berawal dari angka sakti ini. 34,52%. Ini adalah kenaikan harga WBSA di hari pertamanya melantai di bursa, langsung mentok atas, atau yang kita kenal sebagai auto rejection atas, alias ARA. Gila kan, debut yang luar biasa. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa sih yang bikin IPO saham WBSA ini bisa seheboh dan sesensasional ini? Oke, kita telusuri bareng-bareng alasan dibalik semua ini. Setidaknya ada beberapa alasan utama kenapa saham ini langsung meledak. Pertama, WBSA ini jadi kayak pembuka gerbang IPO di tahun ini. Jadi semua mata investor tuh langsung tertuju ke dia. Kedua, permintaannya gila-gilaan. Oversubscribe sampai hampir 40 kali lipat. Artinya, banyak banget yang mau tapi barangnya terbatas. Ketiga, bisnisnya itu di sektor yang krusial banget, logistik terintegrasi, dengan jaringan yang super luas di 220 kota. Dan terakhir, dana segar yang mereka kumpulkan itu nggak main-main, lebih dari 300 miliar rupiah. Yang bikin makin menarik, mereka tuh udah punya rencana yang jelas banget buat dana hasil IPO ini. Sebagian besar, sekitar 71%, bakal dipakai buat akuisisi perusahaan lain. Ini tuh sinyal kuat banget kalau mereka super serius buat ekspansi. Sisanya, baru dipakai buat nguatin modal kerja operasional. Jelas kan, mereka punya blueprint pertumbuhan yang matang. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting nih, buat kita-kita para investor retail. Para pemain kakap atau bandar atau whales, mereka lagi ngapain? Apa mereka masih megang barangnya? Atau, dengan kata lain, para bandar ini masih pada hodl nggak? Istilah yang populer banget di dunia investasi ini jadi kunci buat nebak arah harga selanjutnya. Jadi, mereka ini masih nahan atau jangan-jangan udah mulai jualan diam-diam? Jawabannya ada di data ini. Coba deh kalian lihat baik-baik. Jumlah saham yang dilepas ke publik waktu IPO itu 1,8 miliar lembar. Tapi coba lihat volume perdagangan di hari pertama. Cuma sekitar 2 jutaan lembar. Complang banget kan? Ini adalah indikasi yang sangat kuat bahwa Para bandar belum jualan, yap, sesimpel itu. Dengan volume transaksi yang sekecil itu dibanding total saham yang ada, bisa kita simpulkan kalau para pemain besar masih nyaman megang posisi mereka. Kemungkinan besar, mereka masih nunggu harganya terbang lebih tinggi lagi. Ini sinyal yang positif buat jangka pendek. Oke, sinyal jangka pendeknya emang kelihatan bagus, tapi ayo kita reality check sebentar. Banyak banget yang berandai-andai WBSA ini bisa ARA berjilid-jilid, bahkan sampai 60 kali berturut-turut. Nah, seberapa realistis sih mimpi ini? kalimat kayak gini pasti sering banget seliweran di forum-forum investor kan? Sebuah mimpi yang, ya ampun, menggoda banget. Tapi sebelum kita semua terlalu jauh berkhayal, coba deh kita lihat hitung-hitungannya. Kenaikan harga yang eksponensial kayak gini, itu sebenarnya ngikutin rumus simpel kok. Namanya pertumbuhan majemuk. Gampangnya, harga besok itu dihitung dari harga hari ini dikali kenaikannya. Kalau terjadi berhari-hari, ya tinggal dipangkatin aja. Dan kalau kita coba masukin angka kenaikan 35% selama 60 hari berturut-turut, hasilnya itu jadi angka yang super duper astronomis. Harga per lembarnya bakal jadi nggak masuk akal sama sekali. Jadi secara praktis, ini tuh tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Kenapa nggak mungkin? Karena di pasar modal itu ada wasitnya. Bursa Efek Indonesia atau BEI punya aturan namanya UMA, Unusual Market Activity. Ini tuh kayak lampu kuning kalau ada saham yang naiknya liar banget tanpa alasan yang jelas. Kalau udah kena UMA, resiko disuspend itu tinggi banget. Belum lagi, pasti bakal ada aksi ambil untung massal. Jadi, mimpi McLaren dari 60 kali ARA, mending kita simpan dulu deh, dan fokus ke yang lebih realistis. Nah, setelah kita bedah mimpinya, sekarang waktunya kita ngomongin realita yang jauh lebih penting. Resiko dan jebakan-jebakan yang harus kita waspadai biar modal kita tetap aman. Ada 3 jebakan utama yang wajib kamu tahu. Pertama, risiko ARB simetris. Ingat, saham ini bisa naik 35%, tapi dia juga bisa turun 35% dalam sehari. Salah masuk di harga pucuk, wah bisa-bisa saham kamu nyangkut. Kedua, risiko suspensi, yang bisa bikin modal kamu beku dan nggak bisa diapa-apain. Dan ketiga, ada juga risiko nilai tukar. Kalau rupiah melemah, biaya operasional perusahaan bisa membengkak.
Oke, sensasinya udah tahu, risikonya udah paham, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih strateginya biar bisa cuan di saham WBSA ini? Yuk kita bahas. Oke, strateginya kita bagi dua ya. Buat kamu yang udah punya barang dari IPO, coba deh pertimbangkan buat hodl selama antrean beli di harga arah itu masih tebel. Ini nunjukin minat beli masih kuat banget. Tapi wajib pasang trailing stop buat ngamanin cuan kamu kalau harga tiba-tiba balik arah. Nah, buat yang baru mau masuk, please jangan FOMO. Jangan ngejar harga di pucuk. Lebih bijak kalau kita nunggu ada koreksi sehat, jadi harga turun dikit dan mulai stabil, baru deh kita pertimbangkan buat masuk. Jadi, kesimpulannya gimana? WBSA ini adalah perusahaan dengan fundamental yang kuat dan prospeknya cerah di sektor logistik. Antusiasme pasar juga lagi tinggi-tingginya. Tapi, lupakan mimpi-mimpi yang gak realistis. Kunci utama buat selamat dan untung di sini cuma satu, fokus pada manajemen risiko. Nah, sekarang giliran kalian nih. Setelah ngeliat semua data ini, gimana prediksi kalian? Besok WBSA bakal lanjut arah lagi, atau jangan-jangan malah bakal ada koreksi? Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kita diskusi di sana.